Mungkin sehari-hari lo pernah ngeliat kasus diskriminasi atau rasisme. Entah itu teman lo yang lakuin, orang tua lo, atau lo lihat di berita di mana orang tuh punya prasangka yang negatif ke orang dengan etnis atau ras yang berbeda dengan dirinya. Dan dampaknya pasti beragam. Entah itu mungkin, ya lo mungkin pernah disuruh nggak boleh temenan dengan ras atau etnis tertentu sama orang tua lo. Atau sesimpel lo dianggap sama orang lain punya karakteristik negatif tertentu hanya karena lo adalah etnis tertentu gitu. Kok bisa ya orang tuh rasis dan diskriminatif sama orang lain? Well, fenomena ini kalau kita analisis bisa kita katakan sebagai xenofobia. Xenofobia artinya adalah rasa takut atau kebencian sama orang asing, terutama sama orang yang berbeda dari kita. Nah, biasanya ini didasarin sama prasangka rasis, etnis, agama, budaya, atau kebangsaan. Biasanya, orang-orang yang mengekspresikan xenofobia itu percaya kalau apa yang dia anut itu lebih superior daripada yang lain. Entah kelompok yang superior, atau warna kulit yang lebih superior, atau etnis, atau agama, dan lain sebagainya. Nah, beberapa dampak yang bisa timbul dari xenofobia itu banyak ya. Ada diskriminasi, ada kebencian, bias, bahkan sampai bisa terjadi perang. Bisa separah itu memang. Terus sekarang mungkin lo bertanya-tanya, kenapa ya kita nggak bisa hidup berdampingan dengan damai, dengan tentram, dan bisa nggak sih kita nggak mempedulikan perbedaan yang ada gitu? Ya nyatanya kita sebagai manusia emang punya kecenderungan untuk rasis dan bertindak diskriminatif. Menariknya kayak gitu memang. Sebagai manusia sebetulnya bisa dibilang bahwa kita terbentuk dengan kondisi pikiran kita versus mereka. Kita itu adalah kita yang kita anggap sama gitu ya, in group, sama mereka yang kita anggap sebagai out group, sebagai grup yang di luar kita gitu. Ketika ngelihat seseorang yang berbeda dengan kita, terutama mungkin berbeda secara fisik ya kita sebagai manusia ya sebenarnya punya kecenderungan untuk ngasih label negatif. Misalnya, lihat tuh kulitnya hitam, jangan dideketin deh, mereka tuh aneh, mereka bukan kita, dan lain sebagainya. Dan ini juga dibentuk lagi oleh lingkungan yang memang mungkin membiasakan kita juga untuk seperti itu. Karena yang nggak bisa dipungkiri juga bahwa masih banyak nih diskriminasi dan rasisme yang terjadi, bahkan di sekitar kita. Nah, pertanyaannya adalah, terus apa nih hal yang bisa kita lakuin supaya kita nggak rasis, supaya kita nggak diskriminatif sama orang? Pertama, kita harus belajar menerima kalau misalnya ternyata kita tuh emang punya kecenderungan buat kayak gitu, buat rasis, buat diskriminatif. Gitu ya. It's okay kalau memang lo punya pikiran rasis karena emang dasarnya kita semua punya kecenderungan itu. Tapi ingat, kalau pemikiran kita itu nggak selalu benar. Bisa jadi pikiran kita itu irasional atau nggak masuk akal. So, yang mesti lo lakuin adalah bertindak secara objektif. Oke? Salah satu contoh bertindak secara objektif adalah lo mulai edukasi diri tentang rasisme dan diskriminasi untuk mencegah terjadinya lingkaran setan rasisme dan diskriminasi. Mengedukasi diri lo itu sama kayak yang lagi lo lakuin sekarang. Nonton video ini juga udah salah satu step penting dalam mengedukasi diri tentang rasisme dan diskriminasi. Yang kedua, ingat bahwa proses edukasi ini kayak metafora. Metafora apa? Metafora seperti air di mana ikan berkembang. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi bukan ikannya yang diubah buat ikannya bisa bertahan hidup, tapi sebaliknya. Airnya yang harus diubah supaya ikannya bisa tetap hidup. Anggap aja diri lo sebagai ikan gitu ya. Dan air ini adalah apa yang lo pikirin. Nah, coba lo mulai pertimbangin hal-hal yang lo masukin ke dalam air itu. Ibaratnya lo juga mesti ngelatih insang lo buat ngebedain apakah air yang lo tempatin sekarang beracun atau enggak. Ya mungkin menurut lo ya bisa jadi biasa aja gitu ya, nggak beracun gitu. Tapi bisa jadi beracun juga kan buat orang lain. Nah, kalau misalnya itu beracun buat orang lain, sebetulnya bisa jadi air itu beracun juga buat lo. Jadi ya balik lagi ya. Coba kritik pemikiran lo dan coba sadari bahwa pemikiran lo tuh nggak selalu bener gitu. Pemikiran lo tuh nggak selalu tepat gitu. Oke? Oke? Jadi inget ya, edukasi rasisme itu bisa dimulai dari lo dulu. Dan terakhir, tentu lo bisa menyebarkan pengetahuan ini ke teman-teman lo yang mungkin belum aware dengan isu ini dan pengen buat orang lain sadar dan teredukasi. Edukasi mengenai rasisme dan diskriminasi memang jalan yang panjang. Tapi setidaknya kita bisa hentikan dulu lingkaran setan ini di lingkungan kita. Oke? Gue Evan dari 1%. Thanks. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini, kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama bertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Stop rasisme dan diskriminasi. Stop rasisme dan diskriminasi. Stop rasisme dan diskriminasi. Stop rasis dan diskriminasi. Stop rasis dan diskriminasi. Marilah kita ciptakan perdamaian budaya dengan cara menghargai satu sama lain.